Om Swastiastu, halo selamat pagi anak-anak. Senang sekali tentunya pada kesempatan pagi hari ini saya, Ibu Ana bisa mengajar kembali ya di kelas Anda untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, dalam proses pembelajaran daring ini, Ibu akan melangkah pada materi bab 2 ya Bahasa Indonesia, yakni merancang karya ilmiah. Untuk pertemuan pertama di materi karya ilmiah ini ya, jadi Ibu akan menyampaikan materi karya ilmiah yang di pertemuan pertama ini kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa adalah siswa harus mampu mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi sebuah karya ilmiah yang dibaca. Sebelum mampu melakukan identifikasi informasi, tujuan, dan esensi sebuah karya ilmiah, nah, Ibu perkenalkan dulu seperti apa sih karya ilmiah? Anak-anakku, karya ilmiah itu adalah laporan tertulis yang menyajikan masalah yang objektif dan faktual. Objektif itu jadi sesuai dengan objek ya, sesuai dengan masalah yang dibahas. Faktual maksudnya sesuai dengan kenyataan. Ada beberapa jenis karya ilmiah ya anak-anak. Yang pertama, artikel. Kemudian yang kedua ada makalah, ada laporan, skripsi, dan ada yang namanya disertasi. Anak-anak ya, berdasarkan bentuk penyajiannya, karya ilmiah itu dibedakan menjadi 3 loh. Yang pertama bentuk populer, kemudian bentuk semi formal, dan yang ketiga bentuk formal. Untuk karya ilmiah bentuk populer anak-anak. Jadi seperti apa sih sebuah tulisan dikatakan sebuah karya ilmiah bentuk populer? Yang pertama, topiknya tuh akrab, menyenangkan, dan disukai masyarakat. Kalau Anda pernah membaca koran, ketika Anda menemukan tulisan selain berita yang mengandung 5W1H, nah itu termasuk tulisan bentuk populer ya anak-anak. Sebutannya biasanya artikel. Selain itu tentunya kalau kita katakan sebuah karya ilmiah bentuk populer ini memiliki gaya bahasa yang santai dan menarik. Tapi juga tidak seenaknya ya menggunakan bahasa-bahasa gaul. Nah, kalau ingin menggunakan bahasa gaul itu biasanya menggunakan tanda petik 2. Baiklah anak-anak, karya ilmiah bentuk populer ini juga dibuat ringkas. Tidak banyak halaman seperti makalah atau skripsi dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya karya ilmiah bentuk semi formal. Bentuk semi formal ini biasanya isinya ada halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan terakhir daftar pustaka. Contohnya misalnya ya, untuk karya ilmiah bentuk semi formal adalah makalah anakku. Baiklah anakku, yang ketiga itu ada yang namanya karya ilmiah bentuk formal ya. Isinya yang pertama ada judul, tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi ya, pendahuluan, maaf ini salah enter. Kemudian telaah kepustakaan, metode penelitian, pembahasan, simpulan, dan juga ada daftar pustaka, dan terakhir ada lampiran. Kalau untuk yang formal itu misalnya skripsi anak-anak. Oke anak-anak, untuk tugasnya hari ini silahkan Anda bacalah contoh karya ilmiah yang ada di halaman 25-28 berjudul Perkembangan Pendidikan di Indonesia. Kemudian analisislah sesuai pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, temukan masalah dalam karya ilmiah tersebut. Nah, jadi Anda baca karya ilmiahnya, kemudian Anda tentukan masalah dalam karya ilmiah itu sebenarnya apa? Apa yang dibahas? Itu yang pertama. Yang kedua, temukan kalimat tanggapan dalam karya ilmiah tersebut. Berapa buatnya? Sebanyak Anda mampu menemukannya. Jadi berapa Anda menemukan kalimat-kalimat yang menurut Anda adalah sebuah kalimat tanggapan si penulis yang ingin disampaikannya kepada pembaca. Dan yang ketiga, ketika Anda sudah menemukan kalimat-kalimat tanggapan si penulis dalam karya ilmiah tersebut, nah,
Apa Anda setuju atau tidak terhadap tanggapan-tanggapan si penulis? Ibu minta itu lengkap dengan penjelasannya kenapa setuju atau kenapa tidak setuju. Silahkan tentunya tugas ini dibuat dalam selembar kertas atau mau di buku catatan boleh. Kemudian difoto dan dikirim ke link drive yang akan Ibu sediakan. Terima kasih, selamat mengerjakan dan semoga selalu sehat.